Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Syekh Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti wa silsilatihim madadana bimadadihim wa 'ada 'alaina barakatihim wa nafa'na bihim wa nafa'na بعلومهم ونفعنا بما انطوت عليه قلوبنا من محبتهم شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى حضرة جميع أرواح أصحاب الحقوق الواجبات علينا من أجدادنا جداتنا أخوالنا خالاتنا أمامنا ومشايخنا مشايخنا خصوصا مشايخنا نسينا مهد البيان ميمن أبو عبد الكريم أي محرس علي محرس هرم أي زبين حضرة الرحيم عبد الرحيم أحمد من سبيل حضرة الرحيم أبو يا محمد دمياتي بن حضرة الشيخ إسلامي حضرة الرحيم شهيد السام العالم العارف الرباني محمد سعيد رمضان البوطي حضرة الرحيم العارف الرباني شيخ أحمد الزحيمي الدمشقي وحضرة الرحيم العارف الرباني نور الدين عطر الدمشقي حضرة الرحيم سيد الشيخ أمين بن محمد أمين كفار صاحب طريقة النشر الدمشقي وحضرة الرحيم سيد الشيخ أبي البركات الزكي محمد إبراهيم المصري وحضرة الرحيم سيد الشيخ العارف الرباني العليم العلامة المتولي الشعراوي المصري حضرة الرحيم الشيخ محمد عبد اللطيف بن شيخ صالح فرفور الحسني وحضرة الرحيم المجاهد الشيخ صالح بن فرفور الحسني الدمشقي حضرة الرحيم والدي ومعشرتي جدي قاجي عبد الحنان من أمين من رملي أنا سولهم وفروعهم وسلسلتهم والأخذين مددنا بمددهم وعاد علينا من بركاتهم ونفعنا بهم ونفعنا بعلومهم ونفعنا بما انطوت عليه قلوبنا من محبتهم شأن الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Suratul Fatihati. Ada judul Suratul Fatihati. Kalau cara kita membaca sesuai dengan kaidah i'rabnya, kalau judul itu biasanya atau umumnya ada mengira-ngirakan. Seumpamanya babu al-i'rabi ay hadza, tegese utawi iki iku bab mertelaken apa, pembahasan tentang apa.
Ada ucapan suratul Fatihati. Ay hadhihi itu tegese, bahasa tegese artinya bahwa ini yang akan kita baca, ini yang akan kita bahas, iku suratul Fatihati, adalah surat Al-Fatihah. Ay hadhihi itu yang paling umum untuk memperkirakannya. Adapun wajah-wajah memperkirakannya banyak. Dari kaidah nahwu tidak harus ay hadhihi suratul Fatihati. Suratul Fatihati utawi bisa mubtada, khobarnya dibuang, iku mabhasuha. Ay hadhihi iku suratul Fatihati, bisa suratul Fatihati menjadi khobar. Jadi bisa judul itu kalau memungkinkan dijadikan mubtada, artinya sudah ada musawwirnya, ada hal-hal yang memperbolehkan. Kita tarkib sebagai mubtada. Kemudian kita cari khobarnya, sebab yang namanya mubtada itu mesti ada khobarnya. Sebagaimana khobar tidak ada khobar kalau ada mubtadanya. Bab khobar itu penyempurna. Dalam bahasa isyarahnya, orang yang memulai suluk, mubtada itu permulaan yang mulai suluk, itu harus ada kata akhir. Jadi tidak suluk terus nggak sampai-sampai, harus ada kalimatul akhirah, al-wusul. Itu namanya khobar, yang menyempurnakan. Masanya kan begitu. Khobar itu adalah lafaz yang menyempurnakan mubtada. Jadi endingnya thariqah atau suluk, kita menapaki jalan di dalam mengarungi kehidupan ini, harus ada wusulnya, wusul ilallah. Itu kita memahami dalam bahasa isyarah adanya mubtada khobar. Makanya tidak ada orang mubtada saja, nggak ada gunanya jadinya. Mubtada nggak ada gunanya, mesti harus ada khobarnya. Dan tidak mungkin orang itu bisa langsung wusul ke tujuan apa menjadi harapannya. Katakanlah wusul ilallah tanpa ada suluk. Mesti suluk harus ada akhirnya. Kalau suluk tidak ada akhirnya, itu sia-sia, tidak ada artinya. Sebagaimana wusul tidak mungkin kalau tanpa ada suluk. Itu isyarah tarkib mubtada khobar dalam bahasa tasawufnya. Dan khobar dikatakan lafaz yang mutimmun lil faidah, kan begitu. Al khobaru adalah lafzun mutimmun lil faidah, lafaz yang menyempurnakan faedah. Suratul Fatihah ay hadhihi suratul Fatihah atau suratul Fatihati mabhasuha. Sebagaimana babul i'rabi ay hadza babul i'rab atau babul i'rabi mabhasuhu. Berarti babul i'rabnya bisa tarkib mubtada, bisa juga tarkib khobar. Mubtada khobarnya dibuang, dikira-kirakan sudahnya. Kalau ditarkib menjadi khobar, mubtadanya dikira-kirakan sebelumnya. Itu umumnya judul begitu. Kalau kita menemukan ada kata-kata judul begitu, dalam bahasa Arab ay hadza, atau itu tarkib menjadi mubtada kalau memungkinkan. Kecuali kalau tidak memungkinkan dari mubtada, itu nggak bisa seperti nakiroh. Ismnya isim nakiroh. Rajulun qaimun. Ada ucapan rajulun qaimun. Rajulun tidak bisa tarkib menjadi mubtada. Mutlak tidak bisa. Karena rajulun di sini isim nakirah tidak mempunyai hal-hal yang memperbolehkan.
atau istilah nahwnya musawwir untuk dijadikan sebagai mubtada, maka rajulun harus tarkib menjadi khobar muqaddam. Rajulun iku wong lanang, qaimun utai wong kang ngadeg. Jadi nggak bisa rajulun utai wong lanang iku qaimun, nggak bisa. Sebab rajulun isim nakiro nggak bisa tarkib menjadi mubtada, maka ditarkib menjadi khobar muqaddam namanya. Jadi rajulun iku wong lanang qaimun. Tapi kalau semacam babul i'rabi, nah itu kan bisa tarik menjadi mubtada. Kenapa? Babu isim nakiro tapi sudah digandeng dengan lafaz lain. Istilah nahwnya tarkib idhofah. Babul i'rabi berarti sudah ma'rifat. Isim nakiro idhofat kepada isim ma'rifat. Babul i'rabi pamannya itu. Babut toharoti. Nah kalau faslun, nah ini faslun utawi iki iku faslun pasal suci. Nggak bisa faslun utawi fasal iku finniyati dalam mertelaken, nggak bisa sebab faslun isim nakiro tidak ada musawirnya, sesuatu yang memperbolehkan ditarik menjadi mubtada. Makanya faslun ay hadza faslun fil toharoti, ay hadza iku faslun. Nah kalau faslun utawi lain dengan faslun witri, makanya faslun sholati itu bisa tadi menjadi mubtada karena sudah isim nakiro. Suratul Fatihati ay hadhihi suratul Fatihah makkiyatun. Dikatakan bahwa suratul Fatihah itu adalah turunnya adalah di Mekah. Di surat makkiyah istilahnya. Ada surat itu surat madaniyah, surat makkiyah, surat itu surat makkiyah itu surat yang diturunkan ketika Rasulullah di Mekah. Ketika Rasulullah sedang berada di Mekah. Nah kalau diturunkan di Madinah ketika Rasulullah sedang berada di Madinah, itu namanya surat Madaniyah. Ada dua. Ada lagi pembagian yang lain surat Al-Hadariyah. Itu ketika Nabi berada di tempat domisili. Nanti ada makna yang lainnya safariyah. Surat yang dulu ketika Nabi sedang bepergian. Dari surat-surat ketika Nabi lagi pergi dari Mekah atau pergi keluar Madinah. Di suatu tempat Nabi diturunin suatu ayat atau suatu surat. Itu namanya ayat atau surat safariyah. Atau ayat surat Hadariyah. Ketika Nabi berada di rumah, ketika Nabi berada di tempat domisilinya. Kalau yang orang Mekah ketika di Mekah tidak dalam perjalanan. Jadi secara umum surat Makkiyah wal Madaniyah. Nah surat Al-Fatihah ini adalah surat bangsa Mekah, surat yang diturunkan di Mekah. Jumlahnya ada 7 ayat. Itu menghitung bismillah. Kalau kita hitung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim itu 6. Ditambah bismillah itu tuh 7. Satu ayat ini bil basmalah. Nah ini tentu saja masalah bismillah ini terjadi perdebatan di antara para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, bismillah itu merupakan bagian dari surat, dari setiap surat yang diturunkan. Jadi kalau Fatihah diturunkan, bismillah itu ikut. Kalau ada Qur'an diturunkan, bismillah itu ikut. Artinya satu kesatuan.
Makanya dalam mazhab Syafi'i kan baca bismillah dalam Fatihah itu wajib. Kalau baca Fatihah tidak boleh nggak baca bismillah. Karena apa? Dalam mazhab Syafi'i yang namanya bismillah itu bukan ayat tersendiri, tapi merupakan bagian dari surat Fatihah. Diturunkannya Fatihah itu ada bismillahnya, sehingga wajib, nggak boleh dibuang, nggak boleh tidak dibaca. Nah, dalam mazhab yang lain seperti Hanafi itu pendapatnya Fatihah itu bismillah itu bukan satu kesatuan dengan bismillah, diturunkan sendiri. Fatihah diturunkan sendiri. Ayat-ayat yang lain pun begitu. Ada kan mazhab yang lain seperti Hambali di Mekah, orang yang haji itu bismillahnya yang kedengaran dari bismillah sama. Ada Hambali dan khuruj min khilaf. Itu karena apa? Karena bismillah itu bukan satu kesatuan dengan Fatihah. Hanya diturunkan sendiri bismillah, Fatihah tanpa bismillah. Yaitu panjang dan mendalam perdebatan ini. Bukan sekadar itu saja, tapi ada beberapa dari yang lain, dari ayat dan dari hadis. Makanya itu kesimpulan yang ada di dalam kitab-kitab mengenai perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi dalam masalah bismillah. Bahwa kita baca bismillah dalam Fatihah itu wajib. Kita sholat baca Fatihah harus baca bismillah, karena bismillah itu diturunkan bareng-bareng dengan Fatihah. Jadi mazhab yang lain, namanya Quran tidak menjelaskan mengenai kewajiban baca bismillah. Itu yang menunjukkan bahwa setiap ayat khususnya Fatihah tidak diturunkan dengan bismillah. Tidak ada perintah. Yang ada itu perintah membaca ta'awudz. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Makanya dalam mazhab yang lain yang wajib a'udzu billahi minasyaitonir ta'awudz. Jadi mazhab Hanafi. Karena di Qur'annya yang ada perintah itu wa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi. Karena bukan karena Alhamdulillah itu diturunkan gabungkan dengan Fatihah atau surat yang enggak, tapi ada dalam Quran salah satu ayat Quran yang mengatakan wa idza qara'tal Qur'ana, ketika kamu baca Quran fasta'idz billahi minasyaitonir. Nah, makanya dalam mazhab Syafi'i juga sepakat dengan yang lain. Kalau membaca Quran tidak di awal dalam mazhab Syafi'i, tidak di awal, maka yang disunahkan itu membaca ta'awudz, nggak usah baca bismillah. Contoh kita membaca ayat kursi. Ayat kursi kan bagian dari surat Al-Baqarah. Itu kita baca langsung kursi. Itu dalam mazhab Syafi'i nggak usah baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita baca di tengah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir. Itu bismillah ada dalam Al-Qur'an satu, yaitu dalam surat yang menjelaskan tentang Nabi Sulaiman itu, la ta'lu bismillahirrahmanirrahim. Dan itu bukan perintah untuk membaca, tapi qisah. Jadi kewajiban baca bismillah itu karena setiap surat diturunkan dengan bismillah. Tapi kalau ta'awudz karena ada perintah di dalam salah satu ayat Quran, wa idza qara'tal fasta'idz, perintahnya muncul. Makanya sebagian mazhab yang lain alhamdulillah itu yang harus dibaca. Nah, perbedaannya nanti apakah Al-Jahri Al-Busiri, itu panjang dan mendalam perbedaan. Jadi kita yang tidak punya waktu, nggak bakalan ada waktu untuk membahas itu. Makanya sudah kita Ahlussunnah wal Jamaah ya, kita menerima apa
pembahasan-pembahasan yang sudah kita dapat kita temui dalam kitab-kitab para ulama yang spesifikasinya ke sana. Secara bahasa Arab mangan segar semateng diurut. Jadi dapatnya pembahasan yang ada, atau kita mendapatkan pembahasan dari kitab-kitab itu, cara orang makan segar semateng diurut kan? Masa akaron semateng atau mani mentek ada wakil. Justru kalau kita istilahnya tidak mau menggunakan kitab-kitab para ulama dan para mustahidun, langsung bahasanya kurang hadis, dan itu yang dikhawatirkan nanti apa? Masak segar tapi nyatanya ya, jadi dulu segar dari kubur atau dulu segar dari kacau balau karena nggak pakai alatnya. Nah, ini kita orang sudah beriman itu mengambil pendapat dari para ulama para mustahidun, karena mereka punya spesifikasi kekhususan sebagai orang-orang yang membahas tentang masalah-masalah di dunia. Satu ayatin bil basmalah, jadi yang ketujuhnya itu bismillahnya itu. Nah, kalau nggak ada bismillah, artinya bukan dari Fatihah sendiri, itu berarti suratul ladzina ila akhirih itu yang itu. Wa in takun min al-rasuliyah wal maghdubi ila akhirih. Ini perlu dilihat saja mengenai perbedaan ayat sampai di mana batasnya. Itu juga menjadi khilaf di antara para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu namanya Fatihatul. Fataha yaftahu, fathan, futuhatan, maftahan, masdarnya fathan, futuhatan, maftahan, masdarnya futuhan, fathan, fathan mubina, dari fatah. Fatah maknanya membuka. Al-Fatihah itu isim fa'il, al-Fatih, al-fa'il, al-qail yang mengucap, al-qaim yang berdiri, al-Fatih yang membuka. Nah, ini versi ulama, versi ulama kenapa dinamakan Al-Fatihah. Nah, ini juga ada beberapa pendapat. Jadi mengenai nama ini ada dasarnya. Sebagaimana pada umumnya setiap nama itu begitu, kan? Seperti Babakan. Kenapa dinamakan Babakan? Gitu. Ada versi pendapat yang bermacam-macam. Ada Babakan begini, Babakan begini. Ada namanya Ciwalin. Ini Al-Fatihah. Kenapa Allah menamai melalui lisan Nabi Muhammad putusannya surat ini dinamakan Al-Fatihah. Nah, yang maklum, yang cepat mudah dipaham tentu saja kaitannya dengan Fatihah itu sebagai awal dari surat-surat Al-Quran, sebagai surat pembuka Al-Fatihah itu. Namanya banyak, ada Ummul Qura, Sabtul Masani, Quran itu banyak namanya, puluhan nama Al-Fatihah itu. Di antara yang masyhur, yang lebih mendekati kepada kecocokan hubungan antara nama dan dinama itu Al-Fatihah. Dan dari segi maudhu'nya, tema yang dibahas, temanya tema inti-inti dalam persoalan agama. Maudhu'ahnya itu inti-inti dalam Fatihah ini, sehingga dinamakan dengan Ummul Kitab. Ummul kan ibu, Alkitab induknya Alkitab. Karena apa? Seluruh pembahasan agama itu ada dalam surat Al, sehingga dinamakan Ummul Kitab. Sering dibaca dalam setiap sholat.
Tidak ada rakaat sholat yang tidak membaca Fatihah. Dikatakan sabul masani. Sering diulang-ulang. Hingga Fatihah ini namanya as-sabul masani. Itu mengenai beberapa nama versi para ulama berkaitan dengan nama surat Al-Fatihah.